Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. Tindak lanjut tentang gosip atau berita yang beredar bahwa Menteri Jokowi melakukan dugaan bisnis PCR. Akhirnya KPK pun menindaklanjuti laporan dugaan bisnis PCR dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan juga Erick Thohir. KPK menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR. Direktur Penyidikan KPK Setio Budianto menyebutkan laporan dalam bentuk surat yang dilampirkan oleh perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA yang kini tengah ditindaklanjuti di bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat. Setio menjelaskan proses penerimaan laporan dari setiap masyarakat, salah satunya dengan dilakukan telaah apakah laporan tersebut merupakan kewenangan KPK. Suratnya berdasarkan pengecekan sudah diterima bagian persuratan, tentunya ini akan melalui mekanisme dan akan diterima oleh Direktorat Dumas dan ditelaah, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 4 November yang lalu. Pertama, penelaahannya tentu terkait dengan kewenangan. Apakah informasi tersebut atau laporan merupakan kewenangan KPK sesuai Undang-Undang KPK Pasal 11, itu dulu yang penting, begitu tambahnya. Selanjutnya kata Budi, bila dari hasil telaah dalam laporan tersebut sesuai, tentunya KPK akan menindaklanjuti informasi tersebut, termasuk dengan melakukan klarifikasi ke siapa-siapanya. Itu merupakan pola kerja. Nanti beberapa pihak akan dilakukan, tapi terhadap siapa-siapanya nanti dari Dumas dan Direktorat Penyelidikan akan melakukan penyelidikan. Begitu imbuhnya. Wakil Ketua PRIMA, Alif Gamal, sebelumnya menyebutkan salah satu alasan pihaknya membuat laporan ke KPK lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dengan dugaan Erick dan juga Luhut Binsar dalam berbisnis PCR. Kami ingin melaporkan desas-desus di luar ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, kata Alif usai ditemui di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Alif juga mengatakan ada pun sejumlah bukti yang dibawa PRIMA ke KPK, yakni berupa sejumlah pemberitaan awak media sebagai data awal untuk KPK dalam mengusut dugaan bisnis PCR tersebut. Sekaligus kata Alif meminta KPK juga segera memanggil Luhut dan Erick untuk memberikan klarifikasi atas dugaan bisnis tersebut. Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap. Panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick, agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini. Ketika ditanya apakah Partai PRIMA memiliki bukti tambahan adanya dugaan keterlibatan Erick dan Luhut dalam bisnis PCR, menurut Alif biarkan lembaga anti rasuah untuk mendalami hal tersebut. Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI, Agustinus Edi Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes COVID-19, baik PCR maupun antigen. Melalui akun Facebook pribadinya, Edi menyebut sejumlah nama yakni Luhut dan Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes COVID-19, PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI. Edi menjabarkan PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera, anak PT TBS Energi Utama TBK atau Toba, yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut. Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energi TBK atau ADRO. 6,18% sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tidak lain adalah saudara dari Erick Thohir. Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marves merangkap jabatan sebagai koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan COVID dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap ketua tim penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional. Menteri Kesehatannya bekas wakil Menteri BUMN. Tapi, Menteri itu ternyata terafiliasi dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia, tulis Edi. Edi juga merinci saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika untuk Indonesia 932 lembar, Yayasan Adaro Bangun Negeri 485 lembar, Yayasan Nostar Bakti Persada 242 lembar, PT Anarya Kreasi Nusantara 242 lembar, PT Modal Ventura 242 lembar,
PT Perdana Multikasih 242 lembar, PT Toba Bumi Energi 242 lembar, PT Toba Sejahtera 242 lembar, dan PT Kartika Bina Medika Tama 100 lembar. Hai Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini yang terjadi di tanah air. Berita kali ini datang dari salah satu buzzer RP Jokowi yang cukup kali membuat gaduh dan selalu membela pemerintah. Malah kali ini membelot protes sama pemerintah. Denny Siregar. Pegiat media sosial Denny Siregar melontarkan kritikan keras kepada pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. Denny Siregar mengatakan bahwa hampir 2 tahun ini masyarakat sudah tercekik karena kebijakan pemerintah. Hal itu yang disampaikan dalam video berjudul Pak Jokowi, Saya Protes Keras Bisnis PCR yang tayang di 2045 TV pada 26 Oktober 2021. Sesuai dengan judulnya, Denny Siregar sedang mengkritik keras pemerintahan Jokowi soal mahalnya harga tes PCR. Contohnya, ia mengungkapkan keheranannya terkait mengapa orang yang masuk bandara masih harus tes PCR padahal sudah divaksin 2 kali. Orang-orang yang sudah divaksin 2 kali, menurut Denny Siregar sudah aman dan juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Terus buat apa tes-tes berbayar itu lagi? Denny Siregar juga menawarkan solusi ke pemerintahan Jokowi yang ia nilai lebih meringankan masyarakat. Ia mengusulkan pemerintah membebankan biaya Rp100 ke tiket pesawat setiap perjalanan dan tes langsung di bandara sebelum naik pesawat. Menurut Denny Siregar, masyarakat tidak akan protes bila hanya menambah biaya Rp100.000 untuk perjalanannya. Sebab ia menilai cara itu lebih meringankan dibanding harus membayar Rp300.000, Rp500.000, ataupun sampai dengan Rp1 juta untuk PCR Express. Tolonglah pemerintah juga memikirkan situasi ini. Jangan selalu solusinya dibebankan kepada masyarakat. Kita ini sudah dicekek hampir 2 tahun karena kebijakan, karena ikut perintah. Jangan terus dicekek dengan peraturan-peraturan yang berat di ongkos. Begitu katanya. Host Cokro TV itu menyindir pemerintah bahwa masyarakat juga ingin hidup dan mencari makan. Kita nggak minta bansos kok, nggak minta bantuan apa-apa karena bukan pengemis. Kita cuma pengen cari makan buat keluarga supaya bisa hidup tenang dan nyaman. Tapi kalau terus dibebankan biaya mahal seperti ini ya ampun bos, kata Denny Siregar. Denny Siregar juga memberikan perbandingan bahwa di banyak negara tes PCR sudah digratiskan dan bahkan sudah tidak menjadi kewajiban. Begitu katanya.